Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Selamat berjumpa di Hanguk Channel, yang mana di channel ini kita akan belajar bersama untuk mempelajari tata bahasa Korea atau grammar bahasa Korea. Nah, untuk kesempatan kali ini kita akan membahas tentang partikel rel. Apa partikel rel itu? Partikel rel adalah partikel penanda objek. Maksudnya apa? Jadi untuk partikel rel atau ini adalah menunjukkan bahwasanya partikel ini masuk atau ditambahkan pada kata benda, yang mana kata benda yang ditambahi dengan rel atau partikel rel atau ini adalah menunjukkan objek dalam kalimat. Kita akan membahasnya lebih lengkapnya di sini ya. Rumus dari pemakaian partikel rel atau ini bagaimana, yaitu dilekatkan pada kata benda, yaitu kata benda plus rel. Ini jika kata benda diakhiri dengan huruf vokal. Kemudian kata benda plus jika kata benda diakhiri dengan huruf konsonan. Seperti ini rumusnya. Kemudian kita contohkan. Untuk contoh dari kata benda yang menjadi objek, yaitu ini contohnya kata benda yang berakhiran vokal ini dengan menggunakan rel. Contohnya kopirel masyoyo. Kopirel masyoyo. Ini kopi ini sebagai objek, maka ditambahkan rel untuk menandai objek karena ini berakhiran vokal. Ditambahkan rel pada kata kopi ya. Saya minum kopi. Nah, seperti itu. Kopirel masyoyo. Yongwarel buayo. Yonghwa, saya menonton film. Yonghwa ini artinya film menjadi objek, maka ditambahkan rel sebagai penanda objek. Nah, Yonghwarel buayo, saya menonton film ya, ditandai dengan partikel rel. Kemudian norerel droyo, saya mendengarkan lagu. Ini nore ini artinya lagu, sebagai objek maka ditandai dengan menggunakan rel. Ini yang contoh kata benda yang berakhiran vokal. Kemudian kita contohkan kata benda yang berakhiran konsonan, maka dilekatkan sebagai penanda objek, yaitu contohnya murel masyoyo. Mul ini adalah air, murel masyoyo, saya minum air. Mul ini artinya air dan menjadi objek, maka ditambahkan partikel penanda objek yaitu karena di sini adalah berakhiran huruf konsonan. Murel masyoyo, nah, seperti itu. Kemudian sinmunel buayo, saya melihat koran atau membaca koran. Sinmun artinya koran menjadi objek, maka ditambahkan partikel untuk menandai objek karena ini berakhiran dengan huruf konsonan. Seperti itu. Sinmunel buayo, saya melihat koran. Contoh lagi, emakel droyo, saya mendengarkan musik. Emak artinya musik, berakhiran konsonan, maka penanda objeknya ditambahkan dengan partikel seperti ini. Emakel droyo. Ini contoh-contoh dari pengaplikasian atau penggunaan partikel rel atau yang menjadi objek dalam kalimat seperti ini. Kemudian untuk kata kerja yang berakhiran hada itu boleh menggunakan partikel rel atau sebelum kata hada, atau boleh menggunakannya atau tidak. Tetapi kita contohkan yang diperbolehkan. Contohnya untuk kata kerja menggunakan kata hada, maka boleh melekatkan partikel rel atau sebelum hada. Contohnya kungbu hada. Kungbu hada ini kata yang berakhiran hada. Suyong hada. Kemudian undung hada. Untuk kata kungbu hada ini boleh melekatkan partikel objek, maksudnya rel atau di sebelum hada sini. Nah, jadi kata kungbu hada menjadi kungburel hada. Ya, ini di sini. Sebelum hada ini dimasukkan partikel rel. Kemudian suyong hada. Suyong hada menjadi suyongel hada. Di sini sebelum hada dimasukkan sebagai penanda objek. Kemudian undung hada menjadi undungel hada, seperti ini.
Mengapa ini boleh dimasukkan rel atau l sebagai partikel objek? Karena pada dasarnya kata-kata yang berakhiran hada ini terdiri dari dua kata, yaitu kata yang sebelum hada, yaitu seperti ini misalnya kungbu, hada ini tersusun dari kata kungbu dan hada ya. Nah, kungbunya ini termasuk kata benda, maka dimasuki rel, kata kerjanya hada. Ini semuanya kata kerjanya hada. Dan kata sebelum hada ini adalah termasuk kata benda, suyong hada, suyongel hada. Maka ini ketika kata kerja menggunakan hada, maka sebelum kata hada ini boleh dimasukkan partikel objek, yaitu rel atau l, seperti itu. Nah, semuanya boleh. Kungbu hada menjadi kungburel hada, suyong hada menjadi suyongel hada, undung hada menjadi undungel hada. Akan tetapi ada yang dikecualikan dari kata yang berakhiran hada, yaitu kata joahada atau kata sirohada. Kedua kata tersebut itu tidak boleh dimasukkan rel atau l pada kata sebelum hada, dikarenakan kata sirohada atau kata joahada ini adalah kata sifat. Jadi untuk kata joahada dan sirohada ini harus menyatu ya, tidak boleh diberikan partikel rel atau l sebagai penanda objek pada sebelum hada. Ini dikecualikan. Kata joahada dan kata sirohada ini tidak boleh diberikan tambahan rel di sebelum hada ini. Joarel hada atau sirorel hada ini tidak boleh. Karena apa? Karena kata joahada ini adalah kata sifat. Kata sifat dan harus menyatu dalam pengucapannya. Tidak boleh diberikan tambahan rel di sebelum hada. Ini juga tidak boleh. Kata sirohada ini juga tidak boleh ditambahkan partikel rel atau l di sebelum hada ini. Karena ini juga bukan kata sebelum hada, ini bukan kata benda. Ini juga bukan kata benda, ini adalah kata sifat. Ya, jadi ketika kita mengucapkan kata joahada dan sirohada ini harus menyatu seperti ini. Ini juga harus menyatu seperti ini, sirohada, joahada, ini seperti ini. Jadi tidak boleh ditambahkan partikel rel. Ini khususnya untuk kata joahada dan sirohada. Kemudian ada penambahan lagi, yaitu untuk kata tanya muos ya. Kata tanya muos ini bisa disingkat ketika dalam kalimat, boleh lengkap, boleh disingkat seperti ini. Contohnya kata muos. Muos ini adalah kata benda sebagai ganti kata tanya ya. Muos artinya apa? Muos ini bisa disingkat menjadi muo. Gitu. Jadi siatnya dihilangkan menjadi muos menjadi muo. Kemudian muo ini juga boleh lagi disingkat lagi menjadi muo. Ya, muo. Ya. Ini muo, ini muo seperti ini. Jadi ketika kata muos atau muo atau mo ini diaplikasikan dalam bentuk pertanyaan, misalnya muasel heo. Nah, ini bentuk asli yang komplit, bentuknya muasel heo seperti ini. Karena ini berakhiran konsonan, maka ditambahkan partikel e, kemudian heo. Apa yang kamu lakukan? Muasel heo. Tapi ini boleh disingkat lagi, bisa diringkas menjadi seperti ini, muo. Muo berarti muorel heo. Nah, muorel heo. Nah, ini bentuk ringkas dari muasel heo. Muorel heo ini ditambahkan rel ya. Muorel menjadi rel ya, karena ini berakhiran vokal, berubah menjadi berakhiran vokal. Yang ini berakhiran konsonan, maka ini menggunakan l. Muasel heo menjadi muorel heo. Kemudian bisa diringkas lagi seperti ini, berarti mo. Mual heo, seperti itu. Mual heo, mual heo langsung di bawahnya partikel
L ya, mual heo ini seperti ini. Ini lebih ringkas lagi. Jadi dari muasal heo menjadi muaral heo boleh, kemudian menjadi mual heo ini juga boleh. Kemudian ada yang lebih ringkas lagi, ini langsung di bawah ya. Ketika dalam keseharian atau percakapan sehari-hari, maka itu lebih ringkas lagi, partikel objeknya, relnya ini dihilangkan menjadi muaheo seperti itu. Muaheo seperti ini. Jadi ini sangat ringkas. Ini biasanya digunakan dalam keseharian atau percakapan sehari-hari. Tapi untuk yang lebih formalnya ini muasal heo, kemudian diringkas lagi muaral heo, dan seperti itu. Yang paling ringkas yaitu muaheo seperti ini. Untuk kata benda yang menggantikan kata tanya yaitu muo ya. Tadi sudah dijelaskan seperti itu. Semoga apa yang saya jelaskan sedikit tadi bisa bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.